Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim. Para kiai, para ustadz ingkang tansah kula takzimi, Takmir Masjid An-Nur Masaran ingkang kula hormati, bapak-bapak saha para ibu lan sedaya para jamaah salat subuh Masjid An-Nur Masaran ingkang tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin sumangga kita ngaturaken puji saha syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala amargi sampun paring kathah nikmat sehingga wonten ing enjing punika kita saged sareng-sareng nindakaken salat subuh kanthi berjamaah. Mugi-mugi salat lan ibadah punika dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita nggadahi bekal ingkang cekap menawi bincang punika salah setunggalipun dinten dipun pundhut Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat subuh, jamaah pengajian ingkang tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kula matur mohon izin dumateng para pinisepuh lan para ingkang inggih menika ngesuwi wonten Masjid An-Nur punika, derek tepang kula saking Sukoharjo ingkang sampun kalawa dipun sebataken nami kula Gampil kemawon padha wiyantun seragen Suyanto Gampil. Sami Pak nggih Gampil. Menawi ten kampus, menawi ten sekolah menika dipun biasa lare-lare punika aruh-aruh wonten Pak Yanto. Ning kula larang aja nggo sing jeneng sing arep, nggo sing arep paksu wonten. Ada paksu nen kalau balang sepatu Pak. Paksu nen nggih konotasine mboten sae. Dan niki kangge tepangan ngoten. Lan salajengipun kula remen sanget saged silaturahmi wonten masjid ingkang megah punika. Lan jamaahipun nggih kathah, alhamdulillah niki imbang ibu-ibu kalih bapak-bapak kadosipun. Ning tesih kathah bapak-bapakipun alhamdulillah niki. Nah, sedanten punika kita anggenipun nindakaken ibadah, anggenipun nindakaken sedanten kewajiban kita menggah dados makhluk Allah Subhanahu wa taala punika boten sanes supados kita angsal papan ingkang dipun cita-citaaken kula lan panjenengan sedaya inggih punika angsal swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Amargi tujuan hidup kita tidak lain adalah untuk beribadah, dan itu ditegaskan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah. Beribadah. Jadi tugas utama kita adalah beribadah. Dan ibadah itu bisa bermakna khusus dan juga bisa bermakna umum. Bahwa ketika kita melaksanakan amalan-amalan di dunia ini dengan penuh harap ridho Allah, maka itu termasuk ibadah, insyaallah. Niki nggih ibadah, ngingin mas ibadah niki. Suara. Alhamdulillah. Nah, karena tujuan kita adalah beribadah dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berharap surganya Allah, maka mari di dalam menjalani kehidupan ini Bapak Ibu semua, kita berupaya menjadi makhluk Allah, menjadi hamba Allah yang terbaik, menjadi hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira semua yang hadir ini mengharapkan surga dari Allah. Betul Bapak Ibu semuanya? Betul. Nggih, leres nggih? Leres. Niku enten trios saking Dr. Agus saking Yogyakarta. Wonten salah setunggalipun kelas niku nggih. Niku guru niku tanglet dumateng lare-lare. Ayo sapa sing pengen mlebu swarga niku kabeh do ngacung kula Pak do ngacung. Ning enten bocah sisih mboten purun ngacung. Le kok ora ngacung kaya kancane le. Apa ora kepengin? Lah napa badhe bidal sakniki to Pak ngoten lho. Dadi ning swarga arep budaya ora maksude kuwi ya. Apa ya ora kepengin mlebu swarga. Artinya apa? Bahwa surga itu bukan hanya diminati oleh orang tua, orang dewasa, tapi surga itu juga menjadi impian, menjadi harapan para generasi dan para anak-anak. Semuanya juga mengharapkan surga. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu semua, mari kita senantiasa menciptakan dalam hubungan kehidupan kita ini dengan komunitas orang-orang yang kelak akan hidup bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu penting bahwa agar kita dapat meraih sesuatu yang kita inginkan dan kita cita-citakan, yaitu surganya Allah, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah yaitu saling menasihati, saling berwasiat, saling berpesan agar kalau ada yang keliru, kalau ada yang salah, bisa ada yang meluruskan. Maka di dalam ngaji bareng pada pagi hari ini saya akan menyampaikan judul, yaitu 3 nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama yang kita yakini kebenarannya ini adalah berisi nasihat-nasihat. Oleh karena itu kalau orang Islam alergi terhadap nasihat, berarti ada masalah dalam dirinya, ada problem dalam kehidupannya. Oleh karena itulah mari kita bersama-sama bahwa kita ini sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Bagi kita sebagai sesama muslim itu bersaudara, maka tugas ya, salah satu tugas kita sesama orang muslim adalah yaitu saling menasehati. Yaitu selain kita berhubungan dengan berbagai macam cara, tetapi salah satu tugas kita adalah saling menasehati. Justru orang yang memberikan nasihat kepada kita itu merupakan bukti atau tanda cinta kepada saudaranya atau sesama kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu betul, ketika orang tua itu begitu semangat ya, begitu tulus ikhlas
memberikan bimbingan kepada anak-anaknya agar apa? Agar anaknya ke depan itu menjadi anak yang baik. Maka para orang tua itu selalu menasihati anaknya, selalu memberikan saran-saran kepada anaknya. Bocah arep mangkat sekolah dikandani ngantek suwi le nduk, seperti itu nggih. Ku nek mit montoran alon-alon ya neng enggo-enggoan menggo ngiwa ya menggo ngiwa ratinge ya ngiwa ora nengen. Nah ini kan nasihat-nasihat yang tentunya nasihat itu merupakan bentuk rasa cinta kita kepada sesama kita umat Islam, sesama umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, nasihat pertama malaikat Jibril kepada Rasulullah adalah ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan menjadi mayit, karena sesungguhnya orang hidup pasti akan mati. Lah ini. Jadi kita ini diberikan keleluasaan, kelonggaran dan apapun itu oleh Allah untuk hidup di dunia ini dengan melakukan apapun, tapi ingat bahwa hidup itu pasti akan ada akhirnya. Dan nasihat malaikat Jibril kepada Muhammad itu bukan hanya untuk Muhammad tetapi kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayit. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Nah ini. Oleh karena itu Bapak dan Ibu semua, kalau orang berani hidup maka harus berani mati. Yen ora wani mati pripun Pak? Nah, orang berani hidup harus berani mati. Yen wis wani urip kudu wani mati. Yen ora wani mati ora sah urip. Nah ini, maaf, orang yang takut mati pasti dia mati. Orang takut pada alam kubur pasti juga akan dikubur dan seterusnya. Itu merupakan satu ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak dan Ibu semua, bahwa terkait dengan hal itu maka di dalam surat Al-A'raf ayat 34 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Tiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktu, mereka tidak dapat mengundurkannya. Sedetik pun tidak bisa mengundurkannya. Barang sesaat pun tidak bisa mengundurkannya dan tidak pula memajukannya. Artinya di dalam ayat ini menegaskan bahwa usia kita itu ada batasnya. Ada waktu dan kapan kita nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita telah diberikan kebebasan hidup di dunia, tetapi ingat bahwa hidup kita itu ada batasnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, oleh karena itu ayat ini memberikan sebuah pesan yang sangat dalam bahwa orang itu harus menyadari bahwa pada akhirnya ketika dia ketika dia misalnya ikut berduka cita, ikut melayat saudaranya yang meninggal dunia, dalam benaknya pasti akan kemudian memikirkan atau merenungkan ya dalam pikiran atau benaknya itu, lah kapan ya terus ben aku yang menunggu kapan. Nah seperti itu. Nah ini kan sebuah perenungan dan positif bahwa hidup itu pasti akan ada akhirnya, tetapi sifatnya adalah rahasia. Tidak ada Bu ya, pengumuman kematian itu tidak ada. Misalkan seseorang itu diinformasikan kapan meninggal, itu pun malah orang banyak yang stres gitu. Nanti malah repot juga, nanti ada undangan pemakaman, bahaya juga itu. Hadirilah undangan pemakaman saya hari ini, wah itu kan, itu malah jadi orang-orang menjadi stres kan, nah, seperti itu. Nah ini,
Oleh karena itu ketika itu menjadi rahasia Allah, maka itu menjadi ujian bagi manusia untuk berbuat yang terbaik, untuk berbuat yang diperbolehkan oleh Allah, agar dia senantiasa terjaga dari sesuatu yang dapat mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, oleh karena itu di dalam surat Yasin ayat 12 kita diingatkan oleh Allah, inna nahnu nuhyiyal mauta naktubu ma qaddamu, bahwa sesungguhnya Allah itu menghidupkan orang-orang mati, dan Allah itu menuliskan apapun yang telah diperbuat oleh manusia. Naktubu ma qaddamu, semua ditulis oleh Allah lengkap, dan itu akan menjadi portofolio kita kelak di akhirat, dan kita tidak bisa mengelak apa yang telah menjadi dan sesuatu yang sudah kita kerjakan. Oleh karena itu, maka ada salah satu dimensi pelajaran akhlak itu adalah muraqabah. Selalu kita itu diawasi oleh Allah. Kalau orang itu selalu merasa bahwa diri kita itu diawasi oleh Allah, selalu ditulis apapun yang kita perbuat, kita ucapkan, maka disitulah kemudian akan tumbuh rasa kita berbuat yang terbaik untuk diri kita dan kepada orang lain, terlebih adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, ini yang pertama. Bagi kita diberikan kebebasan hidup, diberikan sesuatu hal untuk kita berbuat, tetapi ingatlah bahwa kita satu saat akan dipanggil oleh Allah dan dimintai pertanggungjawaban. Mudah-mudahan kita memperoleh pertolongan Allah, memperoleh bimbingan Allah, sehingga kita mendapatkan banyak bekal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat, dan kita diberikan tempat yang terbaik, yaitu jannah utawi nggih menika surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian yang kedua nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah adalah wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariquh, cintailah siapa yang kamu suka, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Kita diberikan kebebasan pula. Kalau tadi diberikan kebebasan untuk hidup di dunia ini, kemudian yang kedua lah kita diberikan kebebasan untuk mencintai apapun yang kita suka. Kita diberikan kebebasan, tidak ada larangan untuk mencintai dalam batas-batas tertentu dalam hubungan syariat, gitu ya. Tapi ya normal, kalau mohon maaf, kalau laki-laki ya cinta kepada perempuan, kalau laki-laki cinta pada laki-laki itu namanya tidak normal, itu menyalahi sunatullah, sehingga itu merupakan satu hal yang harus dihindari. Dan banyak contoh-contoh yang merupakan bentuk-bentuk larangan-larangan dari Allah, meskipun itu kita diberikan kebebasan. Tetapi pernyataan tadi mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita mencintai sesuatu hal, menyukai sesuatu hal itu, jangan sampai kemudian melupakan kita atau melalaikan kita dari kewajiban yang utama, kewajiban yang hakiki, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surat Ali Imran ayat 14 kita diingatkan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawamati wal an'am wal hars zalika mataul hayati dunya wallahu indahul husnul ma'ab. Nah ini, jadi dijadikan indah dalam pandangan manusia, yaitu kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu apa? Wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Nah ini artinya apa? Bahwa kita ini secara naluriah diberikan oleh Allah kecintaan pada sesuatu yang memang itu menjadi kebanggaan kita.
Kalau suami punya istri yang solehah, maka dia bangga, alhamdulillah diberikan Allah karunia Allah istri yang solehah. Demikian sebaliknya adalah istri akan sangat bangga ketika diberikan pasangan hidup yang soleh. Nah ini kan kebanggaan, inilah sebagai sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan menjadi sesuatu yang kemudian manusia itu memunculkan rasa senang dan bergembira. Karena apa? Karena karunia dari Allah itu tadi, rasa cinta itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi cinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan cinta yang kemudian membawa manusia kepada kemadharatan atau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita memiliki sesuatu hal, kemudian sesuatu itu kemudian justru melalaikan kita pada tugas utama, maka itulah tanda-tanda kita terjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi tantangan Bapak Ibu semua, jadi tantangan kita bersama, yaitu terkait dengan kemajuan teknologi, kemajuan dunia IT gitu ya sekarang ini, handphone, smartphone dan seterusnya, itu yang sekarang menjadi kebutuhan primer manusia. Seperti itu, apalagi anak-anak muda kita itu sekarang sudah luar biasa keakrabannya dengan dunia teknologi. Anak-anak muda kita ini, remaja dan anak muda itu, coba saya tanya ibu-ibu dan bapak semuanya saya tanya, kira-kira setelah kita bangun tidur, apa yang kita pegang pertama kali Bapak Ibu? Napa Bu? Saking sare ingkang dipun padosi pertama napa Bu? Tasbih Bu. HP. Bapak leres Pak? Leres boten Pak? Leres nggih. Gerayang-gerayang ngeten iki kena irunge bojone ya. Ternyata yang digerayangin apa? Goleki HP. Nah ini yang tidak bisa kita pungkiri ya. Bahwa itu telah menjadi candu, itu telah menjadi sesuatu yang kalau kita tidak di samping benda itu ya, ada orang mengatakan setan gepeng gitu ya. Nah itu orang akan merasa kurang kalau belum membawa itu. Nah maka itu kan seperti pisau itu bagaimana orang yang memakai pisau itu bisa digunakan untuk sesuatu yang baik ya, untuk apa itu ya sayuran ya dan lain itu daging dan seterusnya, tetapi juga bisa pisau itu adalah untuk membunuh manusia lain, tergantung siapa yang menggunakan. Maka kalau seseorang sudah terjangkit dengan penyakit kecanduan itu tadi ya, anak-anak muda kita, generasi muda kita ini ya, maka itu akan menjadi problem masa depan mereka. Ini yang harus kita awasi, kita atur agar apa? Agar mereka tidak terperosot dan semakin terperosot sehingga menjadi orang yang celaka. Bapak Ibu semua, banyak sekarang ini apalagi mohon maaf ada judi online, ada kasus-kasus anak-anak remaja kita itu ternyata orang melakukan perilaku negatif seperti itu, kemudian satu saat ketika ada debt collector nagih ke rumah, dia kaget, orang tuanya kaget, kenapa kok nggak punya hutang, nggak kemana-mana, kok tiba-tiba ditagih debt collector. Ternyata siapa yang ngutang? Siapa? Ternyata anaknya, melalui apa? Game online dan pinjol, seperti itu ya, pinjaman online lain. Maka kalau kita tidak hati-hati itu akan terjerumus ke sana, apalagi yaitu pada konten-konten, pada isi-isi yang kemudian tidak bisa menjaga moral anak-anak kita gitu, para generasi muda kita. Nah, sehingga kan kita diingatkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu alaihim. Hendaklah kita itu khawatir meninggalkan generasi yang du'afa, generasi yang lemah, meskipun ayat itu berkaitan dengan masalah warisan. Tetapi warisan itu kan konteksnya juga bagaimana orang tua nanti ketika dia sudah tidak ada meninggalkan bekal-bekal yang bisa dimanfaatkan oleh anak keturunannya. Nah, maka secara khusus du'afa, lemah, generasi yang lemah itu yang paling berbahaya adalah lemah imannya, lemah dimensi keagamaannya. Inilah yang
yang kita khawatirkan. Kenapa Bapak dan Ibu semua? Karena kalau sudah kemudian generasi muda kita lemah dalam sisi diniyah keagamaan, inilah yang akan kemudian menjadi malapetaka bagi keluarga dan bangsa mungkin negara kita ini, Bapak Ibu semua. Karena problem sekarang ini ternyata bukan problem masalah kebodohan, tetapi problem masalah non sewu adalah yaitu moralitas atau akhlak. Nah ini mungkin bagi Bapak Ibu yang punya usaha, punya rintisan-rintisan apa itu bisnis, ketika akan mengangkat tenaga atau mencari karyawan, biasanya itu kan yang paling utama adalah di samping kompetensi atau kemampuan, yaitu dia menginginkan kejujuran, Bapak Ibu semua. Inilah kejujuran yang saat sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan berharga di Republik kita ini. Kejujuran, menanamkan kejujuran. Ketika kejujuran ini ya, ketika kejujuran ini sudah lenyap, ketika kejujuran sudah terkikis, na'udzubillahi min dzalik, maka tinggal menunggu kehancuran saja. Gitu. Bahkan kita banyak melihat hal-hal semacam itu. Dan betul bahwa kejujuran adalah pangkal untuk orang itu memperoleh kebaikan. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi kejujuran itu akan mengantarkan manusia pada surganya Allah. Karena kejujuran akan membawa seseorang itu pada kebaikan, akan membawa pada ketenangan jiwa. Kalau orang jujur itu pasti akan tenang jiwanya. Kalau misalkan seseorang mencari ma'isyah dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah, oleh aturan agama, oleh pemerintah, hukum pemerintah, maka hidupnya akan tenang karena didasari dengan kejujuran. Tapi kalau sudah tidak jujur, inilah yang akan menjadi malapetaka. Hal-hal yang kecil saja. Sekarang ini alhamdulillah di sekolah-sekolah itu ada namanya kantin kejujuran. Ini kan luar biasa. Itu melatih anak, bukan persoalan engko baru kuwi mbuh sesasi baru kuwi ilang kabeh ya mbuh gitu ya. Tapi kan itu kan mendidik agar apa? Agar generasi kita ini memiliki nilai-nilai kejujuran atau bisa sejak dini belajar tentang kejujuran. Nah seperti itu, bahwa ketika kita mengambil sesuatu meskipun tidak ada orang, maka disitulah kemudian Allah Maha melihat. Nah ini, oleh karena itu Bapak dan Ibu semua, kembali kepada tema tadi, bahwa yang kedua, cintailah siapa yang kamu suka karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Nah ini, maka kehidupan di dunia ini seperti yang saya sampaikan di dalam surat Ali Imran yang 14 tadi, seperti wanita, kemudian anak-anak dan seterusnya, itu adalah perhiasan dunia. Kita akan condong pada mereka dan memiliki rasa gembira ketika orang-orang sekitar kita ini memperoleh kebahagiaan seperti itu. Maka Imam Ar-Razi mengatakan bahwa kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan adalah ketika kita melihat orang lain bahagia, apalagi orang-orang dekat kita bahagia, maka kita menjadi bahagia. Orang tua akan bahagia ketika anaknya menjadi anak-anak yang sukses, anaknya tadi wong kabeh, wah itu ya, ora wong gitu ya. Nah, artinya orang-orang yang memang sudah bisa dibanggakan oleh orang tua kita. Nah ini. Namun catatannya adalah bahwa sesuatu yang kita cintai itu, sesuatu yang kita menjadikan hobi kita, kesukaan kita, jangan sampai kemudian melalaikan kita dari ingat kepada Allah, dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau perjalanan keng Sukoharjo, keng Solo mriki niku ya Allah, jam 3 niku game online, game gen napa niku counter itu sih rame, sepeda motor parkir kathah niku. Anak-anak muda ya Allah gitu ya. Jadi inilah gambaran. Jadi perjalanan, sepanjang perjalanan aku lagi ngamati kiwa tengen, ngamati lingkungan tadi. Jam 3 sampai napa meniku tesih enten aktivitas, tapi bukan aktivitas produktif, tapi aktivitas untuk melampiaskan hobi atau kesukaan, sehingga mungkin mereka lupa. Kalau misalkan kalau orang anak-anak muda muslim ya, aktivitas ada yang melakukan kegiatan-kegiatan mabit di masjid gitu ya,
mengadakan kegiatan yang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tapi mereka asik dengan dunianya. Nah ini kan keprihatinan Bapak dan Ibu semua. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, waktu terbatas ya. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, habibaka haunan ma asa ayyakuna ba'ghidaka yaumama. Cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya saja. Bisa jadi suatu hari nanti dia menjadi orang yang paling kamu benci. Nah ini pesan dari Ali bin Abi Thalib. Kalau kita mencintai seseorang, senang pada seorang, yang wajar-wajar saja. Bisa saja orang yang kita sukai, kita sayangi, kita cintai itu satu saat dia orang yang paling kita benci. Maka dalam hal ini biasa-biasa saja. Ketika anak muda, ketika masih muda berjanji mau menikah, Mas kita menikah dan nanti kita hidup semati ya Mas. Oh iya dek. Nah, itu. Tapi ketika ada yang sudah mendahului, apakah akan ikut juga mati? Kan juga tidak kan itu. Nah ini. Jadi atau yang lain-lain. Kadangkala dalam kehidupan kita ini kita konco runtang-runtung gitu ya. Runtang-runtung nanti bareng ternyata terus mak gelebrak dadi jutaan nggih enten niku. Niku nggih napa nika kejadian sing asring napa kita amati wonten ing lingkungan masing-masing. Napa ten masjid malahan ngoten niki. Ning insyaallah piyantune mboten rawuh nek enten niki nggih insyaallah mboten rawuh. Ora ono, ora teko ngoten niki. Bisa saja orang yang kompak ya, berdua kompak tapi satu saat justru dia bermusuhan. Kan tidak tahu kita. Seperti itu. Nah ini. Oleh karena itu Bapak dan Ibu semua, mari kita memiliki sesuatu yang kita senangi biasa-biasa saja. Gak usah kalau orang terlalu cinta itu kalau putus ya sakitnya sampai di mana Bu? Sampai di sini. Sakitnya berat. Nah gitu ya. Nah yang terakhir, yang ketiga adalah wa'mal man syi'ta fa innaka majzi'um bih. Berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberikan balasan kepadanya. Jadi kita di sini tentunya sangat memahami bahwa kalau orang Jawa mengatakan sing nandur mesti ngunduh. Ngoten Pak nggih? Yen nandur pelem insyaallah panen pelem, nandur semangka panen semangka. Nek nandur kok ngunduh berarti napa niku? Nyolong. Nah filosofi orang Jawa itu ya, orang Jawa yang nandur ngunduh ini kan seperti ini, berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau itu akan diberikan balasan kepadanya. Yang nandur apik insya Allah ya panen kebencian, yang nandur Allah ya bakale entuk rugi kan ngoten niku. Napa rumangsane misalnya nun sewu le nek piyantun bakul niku nek mboten jujur ngoten nggih. Rumangsane mengki utawa mboten malah rugi niku mengki. Misalnya ngurangi timbangan apa mboten beres ngoten nggih. Niku justru dia itu bunuh diri. Yang semula pelanggan itu percaya, kemudian karena sang penjual itu tidak bisa menjaga marwahnya sebagai seorang penjual, maka ditinggal para nasabahnya, para konsumennya. Malah rugi Bapak Ibu semua. Tapi kalau penjual itu jujur, insya Allah justru itu malah akan berikan keberkahan hidup dan berikan rezeki yang lebih banyak. Tuku kono ling mbok dhewe nek blonjo kono wonge lha ngapa ta wah grapyak tur yo nek nimbangi kuwi ya makbyuk. Nah niku nggih. Malah rugi. Mboten insyaallah tidak. Kan seperti itu. Nah ini. Oleh karena itu dalam surat Luqman ayat 16 kita diingatkan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bunayya innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakun fis sakhratin au fis samawati au fil ardi ya'ti bihallah innallah latifun khabir. Ini adalah terkait dengan secara khusus Luqman menasihati anaknya. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya ada sesuatu perbuatan yang seberat biji sawi dan berada dalam satu batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Apapun yang kita kerjakan, meskipun itu sangat sederhana, sangat kecil dan remeh, pasti Allah akan memberikan balasan. Cobi menawi jenengan mengke praktek napa
melempar bola di tembok, nek nguncalke bal ning tembok rak bali ning awake dhewe. Nah, seperti itu. Inilah sebagai sebuah gambaran bahwa sesungguhnya kita ini tidak gratis. Buatan gratis hidup di dunia. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik, maka mari kita beramal yang baik. Di dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah juga memberikan gambaran supaya kita bahagia, maka kita harus beramal saleh. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fala yuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Bapak dan Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, dan dia jelas imannya, jelas keyakinannya kepada Allah dan Rasulullah, dan mengimani sesuai dengan rukun iman itu, maka Allah akan berikan ganjaran fala yuhyiyannahu hayatan thayyibatan, yaitu penghidupan yang baik. Maka Ibnu Abbas memberikan penjelasan terkait dengan ayat ini adalah bahwa orang yang hidupnya baik itu diantaranya apa? Satu adalah orang yang punya integritas keimanan. Orang yang akan diberikan kebahagiaan syaratnya adalah iman. Qad aflaha man aslam. Orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang mempertahankan tauhid kepada Allah, inilah orang yang bahagia. Pertama syaratnya adalah beriman. Nah, ketika dia sudah beriman kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik dengan apa? Yaitu rizqo kafafan, yaitu mendapatkan rezeki yang cukup. Wa qana Allah ma'atahu, dan dia akan memiliki rasa syukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-nikmat dan rezekinya. Maka orang bahagia itu cirinya dua. Pertama adalah yaitu diberikan rezeki yang cukup dan dia merasa cukup dengan apa yang dia terima. Itu bahagia, insya Allah bahagia. Lah wong sing mboten seneng niku, wong sing susah niku, sing wong dikei rezeki ning mboten rumangsa cukup, lah niku sing marai dadi susah, sing marai dadi ora syukur nikmat. Pramila menawi kita dipun paringi rezeki Allah pinten kemawon, monggo kita syukuri alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah menika berkah lan kita menika saged nuwuhaken keteterman wonten jiwa kita sedaya menika. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, kula kinten amargi ketoke wingking pun siap. Nah, wingking pun siap niku pun dipun kode, pun dikode. Nggih. Pramila mangkatan ingkang saged kula aturaken ingkang kesimpulanipun bilih sesuai dengan hadis Nabi tadi, bahwa ketika kita diberikan oleh Allah dengan nikmat yang berupa keimanan dan sebagai orang muslim, maka tugas kita salah satunya adalah saling menasihati. Bapak Ibu semuanya, saling menasihati. Dan kita bersyukur kalau ada teman, ada saudara yang suka menasihati. Kita bersyukur gitu ya. Karena justru dengan nasihat-nasihat itulah menjadi orang yang lemah menjadi kuat. Orang yang maunya tersungkur menjadi bangkit kembali dari problematika kehidupannya. Kita bersyukur pada Allah. Kemudian tentunya nasihat Jibril kepada Muhammad bukan hanya untuk Muhammad, tetapi untuk kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mari kita jalani hidup ini dengan penuh mengharap ridha Allah dan memahami bahwa hidup itu pasti akan ada akhir. Yang kedua adalah kita boleh berbahagia, kita boleh bergembira di dunia ini, tapi ingat bahwa ada pemutus nikmat, yaitu kematian. Pasti akan berpisah dari nikmat tersebut. Dan yang terakhir adalah mari kita beramal sebanyak-banyaknya agar kita memperoleh bekal yang cukup untuk kita kelak di akhirat dan juga kebahagiaan bagian di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Makaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi saged manfaat lan menawi wonten kletunipun kula tansah nyuwun samudra pangsami. Kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.